Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo sobat belajar, berjumpa lagi ya. Yuk belajar tematik bersama Pak Mahfud. Belajar tematik semakin asik. Nah sobat belajar, video pembelajaran kali ini nanti kita masih melanjutkan pembelajaran pada kelas 4 ya. Kita sudah masuk ke tema 9, kayanya negeriku. Subtema yang pertama, kekayaan sumber energi di Indonesia. Kita masuk pembelajaran yang pertama. Pembelajaran pertama ini termuat 3 muatan pembelajaran. Ada bahasa Indonesia, IPS, dan ilmu pengetahuan alam. Nah, selanjutnya untuk tujuan pembelajarannya nanti sobat belajar bisa menyimak sendiri pada layar ya. Nah sobat belajar, langsung saja kita mulai ya pembelajaran hari ini. Sudah siap dan tetap semangat. Mari mengamati sobat belajar. Di sini ada gambar waduk dan tenaga listrik. Apakah air dan listrik termasuk sumber energi? Ya, tentunya termasuk sumber energi ya sobat belajar. Kemudian, berapa banyakkah sumber energi air di sekitar tempat tinggalmu? Tentunya sangat melimpah ya sobat belajar. Kemudian yang selanjutnya, seberapa sering kamu menggunakan sumber energi air dan listrik dalam kegiatan sehari? Tentunya sangat sering ya sobat belajar, kita menggunakan air untuk mandi dan listrik untuk kegiatan sehari-hari. Kita harus banyak bersyukur hidup di bumi Indonesia, bangsa yang dikaruniai sumber daya. Salah satunya sumber daya energi, mulai dari minyak, gas, sampai yang bukan minyak. Mari mengamati sobat belajar. Salah satu sumber energi yang banyak digunakan di sekitar kita adalah listrik. Ayo kita cari tahu bagaimana listrik dihasilkan dan manfaatnya bagi kehidupan kita ya. Mari membaca bacaan air dan listrik. Air memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Salah satu pemanfaatan air adalah sebagai pembangkit listrik tenaga air. Manfaat air sangat besar dan berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Oleh sebab itu, dalam pemanfaatan air hendaknya diimbangi dengan kesadaran menjaga sumber air yang ada di bumi. Membuang-buang air merupakan perbuatan yang tidak bijak. Air dan listrik menjadi kebutuhan manusia yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Kegiatan sehari-hari akan terganggu ketika pasokan air dan listrik terganggu. Di Indonesia, pembangkit listrik tenaga air adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memenuhi seluruh kebutuhan pasokan listrik bagi masyarakat. Banyaknya ketersediaan air menjadi salah satu alasan paling mendasar untuk membangun pembangkit listrik tenaga air di Indonesia. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika di Indonesia memiliki banyak waduk atau bendungan. Waduk atau bendungan merupakan salah satu rangkaian sistem dari pembangkit listrik tenaga air. Aliran air dari bendungan atau waduk digunakan untuk menggerakkan turbin yang akan membangkitkan energi listrik. Air merupakan salah satu sumber energi yang cukup berlimpah. Air menyimpan energi cukup besar. Aliran air mampu menggerakkan kincir yang dibangun di dekat sungai. Kincir-kincir ini akan dihubungkan dengan generator untuk menghasilkan listrik. Makin deras aliran air, semakin kencang kincir berputar. Energi listrik yang dihasilkan pun semakin besar. Nah, sobat belajar, setelah kalian membaca tadi, mari menjawab soal
berikut ya. Yang pertama, apa fungsi air dalam pembangkit listrik tenaga air? Dalam pembangkit listrik tenaga air, air berfungsi untuk menggerakkan kincir air yang terhubung dengan generator sehingga dapat menghasilkan listrik. Selanjutnya yang nomor 2, mengapa untuk menghasilkan listrik perlu dibangun sebuah bendungan? Untuk menghasilkan listrik perlu dibangun sebuah bendungan karena butuh energi air yang besar untuk dapat menggerakkan kincir air dan menghasilkan listrik yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Adanya bendungan membantu menampung air dalam kuantitas yang besar sehingga energi air juga terkumpul banyak. Yang ketiga, adakah pembangkit listrik tenaga air di daerahmu? Contohnya ini di Jawa Timur ya, sobat belajar, ada beberapa PLTA seperti PLA Sutami, PLTA Mandalan di Malang, dan lain sebagainya. Dengan adanya PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, ketersediaan energi listrik ke rumah-rumah akan terpenuhi. Kita pun bisa memanfaatkan untuk menghidupkan berbagai peralatan listrik yang memudahkan kegiatan kita sehari-hari seperti lampu, televisi, dan peralatan lainnya. Saat saklar lampu ditekan, energi listrik mengalir ke lampu sehingga arus listrik berubah menjadi cahaya dan panas. Dari peristiwa tersebut terjadi perubahan bentuk energi ya sobat belajar, yaitu energi listrik berubah menjadi energi cahaya dan panas. Nah sobat belajar, tuliskan peralatan di rumahmu yang menggunakan energi listrik dan kegunaannya ya, tentu banyak ya. Contohnya Magicom, gunanya untuk memasak nasi, setrika untuk menghaluskan pakaian yang kusut, ada kompor listrik untuk memasak ya sobat belajar, kemudian ada microwave untuk memanaskan makanan, ada blender untuk menghaluskan makanan, mesin cuci untuk mencuci, kemudian lemari es untuk mendinginkan air atau membekukan makanan, ada vacuum cleaner untuk menyedot debu atau kotoran, ada oven untuk mengoven makanan, ada printer untuk mencetak berkas atau foto. Tentunya masih banyak yang lainnya sobat belajar, nanti bisa dicari sendiri. Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Lingkungan menjadi penyedia berbagai sumber daya itu termasuk sumber daya energi yang dibutuhkan untuk menunjang kehidupan manusia. Mari membaca sobat belajar. Kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungan alam dan lingkungan sosial. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kehidupan manusia. Berikut fungsi lingkungan bagi kehidupan manusia. Yang pertama, lingkungan sebagai tempat mencari makan. Nelayan memperoleh nafkah dari laut, petani memperoleh sumber penghidupannya dari lahan pertanian, pengusaha memperoleh sumber penghidupan nafkah dari proses produksi, yaitu mengelola bahan-bahan dari lingkungannya. Yang kedua, lingkungan sebagai tempat bekerja. Setiap manusia melakukan berbagai aktivitas untuk mencari nafkah. Berbagai aktivitas tersebut menimbulkan terjalinnya interaksi sosial. Hal ini juga menunjukkan ketergantungan antar manusia dengan sesamanya. Melalui interaksi sosial manusia mampu mencapai kesejahteraan hidupnya. Yang ketiga, lingkungan sebagai tempat tinggal. Kalian tentu bisa membayangkan jika suasana lingkungan rumah kotor dan penuh dengan sampah yang bau. Tambahan lagi bising, penuh asap pabrik maupun kendaraan. Air yang keruh dan listrik yang padam, tentu sangat tidak nyaman tinggal di kawasan seperti itu, bukan? Nah, sobat belajar, informasi apa saja yang dapat kamu peroleh dari bacaan tersebut ya? Kemudian lengkapi pita pikiran sebagai berikut. Tadi tentang lingkungan ya. Nah, yang pertama, apakah lingkungan itu?
Lingkungan adalah sesuatu yang ada di sekitar manusia yang memengaruhi kehidupan manusia ya. Kemudian apakah lingkungan hanya bermanfaat bagi manusia? Mengapa? Nah, itu ada jawabannya ya sobat belajar, nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian mengapa lingkungan bisa memengaruhi aktivitas manusia? Karena kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungan alam maupun sosial. Yang berikutnya, apa saja fungsi lingkungan bagi manusia? Sebagai tempat mencari makan, bekerja, dan tempat tinggal. Yang terakhir, ada berapa jenis lingkungan itu? Sebutkan, ada 2 ya, tadi lingkungan alam dan lingkungan sosial. Tumbuhan dan hewan tidak mampu bertahan hidup jika keadaan lingkungannya berubah. Ikan tidak dapat bertahan hidup di darat dan kambing tak dapat hidup di air. Setiap makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu sebagai tempat tinggal. Nah, sobat belajar, agar lebih memahami bacaan depan, coba temukan kata-kata yang sulit yang kamu pahami ya, dan cari artinya. Contohnya dalam tabel seperti berikut. Kata alam artinya adalah lingkungan kehidupan. Kemudian sosial yang artinya berkenaan dengan masyarakat. Kata sulit yang berikutnya contohnya nafkah, yaitu bekal hidup sehari-hari atau rezeki. Kemudian interaksi yang artinya hal yang saling melakukan aksi berhubungan atau antar hubungan. Kemudian kesimpulannya apa ya sobat belajar? Kesimpulannya adalah sebagai berikut ya. Bisa dibaca sendiri ya sobat belajar. Demikian sobat belajar video pembelajaran kali ini ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, share, and subscribe. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.